Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10, yang mana kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang tema analisis tasawuf di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Saiful Izan, E2018-2206, di mana saya kebagian yang pertama yang presentasi di kelompok kami, yang mana kelompok kami akan menjelaskan tema analisis tasawuf di Indonesia, yang mana terdapat beberapa bagiannya, yang mana saya di sini kebagian tentang sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan tasawuf di Indonesia. Mengacu pada keberadaan tasawuf di Nusantara, yakni tidak terlepas dari pengkajian proses islamisasi di kawasan ini. Tidak berlebihan bahwa tersebar luasnya Islam di Indonesia sebagian besar ialah karena jasa para sufi atau para ulama gitu. Nah, berdirinya Kerajaan Islam Basai merupakan titik sentral penyiaran agama Islam ke berbagai daerah. Selanjutnya, perkembangan Islam di Jawa umumnya digerakkan oleh ulama yang bisa lebih dikenal sebagai Wali Songo, yang bisa dikatakan cukuplah untuk alasan mengatakan mereka lah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali, dan tidak diragukan lagi tasawuf ada pada kala itu. Dan juga kalau ditarik titik kesimpulannya, bahwa di titik kesimpulan tasawuf masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, begitu. Dan tasawuf berkembang di Indonesia ditandai dengan jumlah berkembang ajaran tasawuf dan tarekat yang muncul di kalangan saat ini. Dan para ulama Wali Songo yang menuntut ilmu dari Mekah ke Madinah kemudian berkembang, begitu. Ya, cukup itu saja penjelasan dari saya untuk sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Ya, kami persilahkan kepada rekan kami yang selanjutnya untuk meneruskan pemaparan dari saya, untuk meneruskan materinya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Roshida, NIM E2018-2210. Di sini saya akan menjelaskan akhlak tasawuf di Indonesia, yakni oleh Wali Songo, Sunan Gresik. Beliau ahli dalam pertanian dan pengobatan. Sejak di Gresik, pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang banyak yang disembuhkan dengan daun-daunan tertentu. Selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Beliau mengajarkan kehidupan zuhud dengan melakukan riyadah secara ketat kepada masyarakat. Beliau juga mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naqsyabandiyah. Berikutnya yaitu Sunan Bonang. Beliau dikenal sebagai guru tasawuf yang diyakini memiliki kekuatan keramat sebagaimana lazimnya seorang wali. Sebuah naskah primbon asal Tuban adalah tulisan Sunan Bonang sendiri, merupakan ikhtisar bebas dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu Sunan Derajat, dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh, baru Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang Islam. Ajarannya menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, solidaritas, dan gotong royong. Sunan Kudus, beliau menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya, memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Beliau mendapat julukan Wali al-Ilm, yaitu wali yang luas ilmunya. Sunan Giri, dalam melakukan dakwah, beliau lebih menekankan pada pendidikan. Beliaulah yang mengembangkan sistem pesantren yang kemudian hari diikuti oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Titik tolak dakwah yang dikembangkan pada dasarnya adalah
menawarkan pendidikan budi pekerti luhur kepada masyarakat. Selanjutnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai guru ruhani yang mengajarkan tarekat Syattariyah dari Sunan Bonang sekaligus tarekat Akmaliyah dari Syekh Siti Jenar. Pelajaran tarekat dalam bentuk laku ruhani yang disebut mujahadah, muqarabah, dan musyahadah secara arif disampaikan beliau secara tertutup diberikan kepada murid-murid ruhani sebagaimana layaknya proses pembelajaran di dalam sebuah tarekat. Sunan Muria, beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saro. Dalam berdakwah, ia seperti ayahnya yaitu menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai keruh airnya. Beliau satu-satunya wali yang mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah, dan beliau pula lah yang menciptakan tembang sinonim dan kinanti. Selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati, salah seorang yang banyak berjasa dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa, terutama daerah Jawa Barat, juga pendiri Kesultanan Cirebon. Beliau adalah cucu Raja Prabu Siliwangi. Berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya, kemudian dinikahkan dengan Nyi Pakung Wati, kemudian menjadi Pangeran Cakrabuana pada tahun 1479. Dari Cirebon itulah beliau mengembangkan agama Islam di daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Alida Yahya, NIM E20182238. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari teman saya, dan saya sekarang akan menjelaskan tentang tasawuf Sunni. Yang pertama yaitu Sufi dan juga ajarannya. Yang pertama di sini ada Hasan Al-Basri yang mempunyai nama lengkap yaitu Al-Hasan Ibnu Abi Al-Basri. Ia lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Dan di dalam ajarannya yang terpenting adalah Al-Zud dan Al-Qaul dan Raja. Al-Zud di sini yaitu menolak segala kesenangan dan kenikmatan dunia. Karena Al-Basri di sini mengumpamakan bahwasannya dunia itu seperti ular. Terasa mulus jika disentuh dengan tangan, namun racunnya mematikan. Yang kedua yaitu adalah Al-Qaul dan juga Raja. Al-Qaul dan juga Raja di sini yaitu merasa takut terhadap siksaan Allah karena berbuat dosa dan serta melalaikan perintah Allah. Dengan adanya rasa takut di sini menjadikan motivasi kepada seseorang untuk mempertinggi kualitas dan kadar pengabdiannya kepada Allah. Dan di sini yang dimaksudkan dengan sikap raja di sini yaitu Allah diumpamakan sebagai raja untuk mengharapkan ampunan dan juga karunia-Nya. Yang kedua yaitu Robi'ah Al-Adawiyah yang mempunyai nama lengkap ialah Robi'ah Al-Adawiyah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Bashriyah. Ia lahir di Basrah pada tahun 95 Hijriah. Ajaran yang terpenting dari sufi wanita ini adalah mahabbah, yaitu cinta murni kepada Tuhan, merupakan puncak ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan di dalam syair-syair dan juga puisi-puisi. Dari syair tersebut dapat ditangkap apa yang dimaksud dengan mahabbah. Jadi di sini Robi'ah Al-Adawiyah ini menggunakan puisi-puisi dan juga syair-syair di dalam ajarannya. Yang ketiga yaitu Zu Al-Nun Al-Misri yang mempunyai nama lengkap Abu Al-Fadil Sauban bin Ibrahim Zu Al-Nun Al-Misri Al-Akmini Kipti. Ia lahir di daerah Akmin, daerah Mesir. Al-Misri ini juga adalah salah satu pelopor doktrin Al-Ma'rifat. Dalam hal ini, ia membedakan antara pengetahuan dan juga keyakinan. Menurutnya, pengetahuan merupakan hasil dari pengamatan indrawi, yakni apa yang diterima melalui panca indera. Sedangkan keyakinan adalah hasil apa yang dipikirkan atau diperoleh melalui intuisi. Pengetahuan inilah yang disebut dengan ma'rifat. Yang keempat, Abu Hamid Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali ini, jalan para sufi dalam tasawuf baru bisa diwujudkan apabila telah melumpuhkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dari sifat-sifat yang buruk sehingga kolbu terbebas dari pengaruh segala sesuatu selain Allah. Jadi di sini kita harus belajar untuk menyucikan rohani sehingga diperoleh tasawuf melalui ketersingkapan batin. Oleh karena itu, Al-Ghazali di dalam karyanya Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwasannya olah kerohanian dengan melalui fase-fase tertentu yang berujung pada kefanaan, ma'rifat, dan kebahagiaan. Yang kelima yaitu Al-Ma'rifat. Ma'rifat merupakan pengetahuan yang objeknya bukan yang bersifat lahir, tetapi yang bersifat batiniah untuk memahami rahasia-rahasia Allah. Maka dengan pemahaman ini bisa terwujud penghayatan jiwa.
Yang keenam, ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah yang mengandung arti keakraban dan pengetahuan tentang kebenaran. Jadi seseorang yang telah mencapai kasaf berarti ia telah memasuki hakikat realitas yang menyatu dengan tauhid, sehingga dirinya terasa tiada dan kemanusiaannya terasa telah padam dan juga sirna. Dia tidak bisa merasakan apapun dan tidak bisa melihat apa kecuali hanya Allah. Yang ketujuh yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan tujuan akhir dari perjalanan para sufi, sebagai buah dari hasil pengetahuannya tentang Allah. Dan untuk mencapai kebahagiaan ini bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ilmu dan yang kedua adalah amal. Ilmu bisa diambil kemanfaatannya, sedangkan amal tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa adanya ilmu. Yang kedelapan, jalan menuju kebahagiaan. Menurut Al-Ghazali, jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu harus mengamalkan seluruh ajaran syariat. Di samping itu juga harus menempuh jalan yang panjang dan berjenjang atau makomat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua yaitu tasawuf akhlak. Tasawuf akhlak di sini tujuannya yaitu untuk menguasai hawa nafsu, untuk menekankan hawa nafsu pada titik terendah atau bila mungkin mematikan hawa nafsu. Berikut beberapa cara untuk pembinaan akhlak tersebut. Yang pertama yaitu takhalli. Takhalli bisa dilakukan dengan langkah yang pertama, yaitu dengan langkah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap duniawi. Hal ini bisa dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan yang bisa mendorong hawa nafsu, karena hawa nafsu tersebut itulah yang penyebab utamanya segala sifat yang tidak baik. Yang kedua, tahalli. Tahalli yaitu menghiasi diri dengan membiasakan dengan sifat yang baik. Jadi suatu kebiasaan yang buruk bisa ditinggalkan dan diganti dengan kebiasaan baru yang baik. Lah, karena jiwa manusia itu pada dasarnya bisa dilatih, bisa dikuasai dan bisa diubah, tergantung dengan kehendak manusia itu sendiri. Yang ketiga yaitu tajalli. Fase tajalli yaitu terungkapnya nur gaib di dalam hati, yaitu kita bisa merasakan Allah dalam hati. Apabila jiwa kita ini diisi dengan mutiara-mutiara akhlak dan organ tubuh sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka satu kebiasaan tersebut dapat menciptakan kesadaran secara optimal dan bisa merasakan rasa cinta yang terdalam terhadap Allah. Yang keempat yaitu munajat, yaitu melaporkan atau mengeluhkan segala hal-hal yang kita rasakan kepada Allah. Salah satu bentuknya yaitu dengan cara kita berdoa sepenuh hati, dengan menyadari kita terlalu banyak kekurangan serta rindu akan berjumpa dengan Allah. Yang kelima yaitu zikrul maut, adalah suatu realita yang tidak bisa kita elakkan, yang tidak bisa kita hindarkan. Oleh karena itu seorang sufi berkeyakinan bahwasannya ingat mati secara berkelanjutan termasuk rangkaian rohani yang perlu dibina. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kecil tasawuf amali. Apa itu tasawuf amali? Tasawuf amali adalah ajaran agama yang mengandung dua aspek makna lahiriah dan makna batiniah. Makna ini terakhir ini merupakan inti dari setiap ajaran itu. Oleh karenanya, untuk mengetahui dan mengamalkannya harus secara bersamaan dan tidak boleh mengabaikan aspek yang satu dengan yang lainnya. Tasawuf amali ini ada 4 pembagian. Yang pertama itu syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat, apa yang dimaksud dengan syariat? Syariat diartikan sebagai kualitas amalan lahir formal yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Seseorang yang ingin memasuki dunia tasawuf harus lebih dulu menguasai aspek-aspek syariat dan harus terus mengamalkannya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, thariqat, merupakan seperangkat serial moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf yang dijadikan metode pengarahan jiwa dan moral. Dalam melaksanakan amalan lahiriah harus berdasarkan sistem yang telah ditetapkan agama dan dilakukan hanya karena dorongan cinta kepada Allah, serta karena ingin berjumpa dengan Allah. Perjalanan menuju kepada perjumpaan dengan Allah itulah yang mereka maksud dengan thariqat. Jadi, pelaksanaan syariat secara simultan dalam keduanya pengertian di atas atau amalan lahir yang dibarengi dengan amalan batin. Yang ketiga, hakikat. Hakikat merupakan kemampuan seseorang dalam merasakan dan melihat kehadiran Allah di dalam syariat itu. Yang keempat, makrifat, merupakan pengetahuan dan pengalaman.
Maksudnya pengenalan yang langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Jadi antara hakikat dan ma'rifat ini saling berkaitan gitu tingkatannya. Hakikat dulu baru ma'rifat. Pada poin gede yaitu jenjang menuju sufi atau al-maqamat. Al-maqamat di sini merupakan jalan yang berat dan panjang yang harus ditempuh dan harus melakukan berbagai macam latihan amalan, baik amalan yang bersifat lahiriah maupun amalan batiniah. Al-maqamat ini di sini ada 6 pembagian, yaitu taubat. Taubat menurut sufi itu yang menyebabkan manusia jauh dari Allah adalah karena dosa. Sebab dosa adalah sesuatu yang kotor, sedangkan Allah Maha Suci dan menyukai orang yang suci, menyukai sesuatu yang suci. Oleh karena itu, apabila seorang ingin mendekatkan diri kepadanya atau ingin melihatnya, maka ia harus membersihkan dirinya dari segala dosa dengan jalan bertaubat. Yang kedua, zuhud adalah mengurangi atau mengabaikan kehidupan duniawi dengan segala kenikmatannya, sebab kenikmatan hidup di dunia ini bersifat sementara dan merupakan penghambat untuk selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, al-wara' merupakan menghindari apa saja yang tidak baik atau meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya, baik yang menyangkut makanan, pakaian, maupun persoalan dan lain-lainnya. 4. Al-faqri adalah sikap hidup yang tidak ngoyo atau memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu dan juga bisa dibilang tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primernya. Yang kelima, al-sabr. Al-sabr ini adalah konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah, berani dalam menghadapi kesulitan, tabah menghadapi cobaan-cobaan selama perjuangan demi tercapainya tujuan. Yang keenam, ar-ridha adalah menerima tawakal dengan keleran hati. Tanda-tanda orang ridho ada 3, yaitu mempercayakan hasil usaha sebelum terjadi ketentuan. 2. Lenyapnya rasa gelisah sesudah terjadi ketentuan. Yang 3. Itu cinta yang tergelora dikala turunnya malapetaka. Terus poin ke E adalah al-mahabbah dan al-ma'rifah, merupakan tingkatan pengenalan kepada Tuhan yang disebut dengan ma'rifah. Al-hub atau mengandung kemudian terpadunya seluruh kecintaan hanya kepada Allah yang menyebabkan adanya rasa kebersamaan dengannya. Selanjutnya, poin F, karakteristik sufi atau al-ahwal. Al-ahwal jamak dari al-hal, dalam bahasa Inggris disebut state, adalah situasi kejiwaan yang diperoleh seorang sufi sebagai karunia Allah, bukan dari hasil usahanya. Dan al-hal juga disebut terkala keadaan mental itu telah terkondisi dan menjadi kepribadian. Al-ahwal sendiri itu ada 8 pembahasan. Yang pertama itu al-muraqabah. Apa yang disebut dengan al-muraqabah? Al-muraqabah adalah adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi. Jadi diri ini merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, al-khauf. Al-khauf merupakan suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna dalam pengabdiannya, takut dan khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Yang ketiga, ar-raja. Ar-raja adalah suatu sikap mental optimisme atau taat dalam memperoleh karunia dan hikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Jadi ar-raja ini hanya teruntuk hamba-hamba atau orang-orang yang saleh saja. Yang keempat, al-syauq atau rindu, adalah kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah, yaitu rasa rindu yearning yang memancar dari kalbu karena gelora cinta yang murni. Jadi karena apabila diri kita tidak berjumpa dengan si A, dengan saholik, itu kita mempunyai rasa cinta, rasa ingin selalu bertemu. Misalnya kita contohkan rasa rindu kita kepada kanjeng Nabi. Yang kelima, al-uns, adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh kepada suatu titik sentrum yaitu Allah. Tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, dan tidak ada yang diharapkan kecuali Allah. Jadi al-uns ini hanya ingin kepada Allah saja, hanya ingin Allah saja, itu tidak ada yang lainnya. Terus yang keenam, al-tuma'ninah atau tentram, adalah tidak ada rasa was-was atau khawatir, tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikiran karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Yang ketujuh, al-musyahadah, adalah menyaksikan dengan mata kepala, tetapi dalam terminologi tasawuf diartikan menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya itu. Dalam hal ini apa yang dicari seorang sufi adalah hanya Allah gitu. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu al-yakin,
Apa yang dimaksud dengan al-yakin? Al-yakin adalah perasaan mantapnya pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan secara langsung. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin, NIM E 2018-2202. Saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok kami, saya ingin menjelaskan tentang konsepsi teologi Sufisme. Yang mana teologi Sufisme ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang konsepsi etikal. Menurut mereka, zat Tuhan adalah sumber dari keindahan dan kesempurnaan. Juga diyakini bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, daya iradat mutlak. Konsepsi estetik yang kedua ini merupakan konsepsi tentang estetikal, tentang Tuhan bersumber dari keyakinan bahwa Tuhan adalah asal dari segala asal, sehingga antara manusia dan Tuhan itu ada jalur komunikasi timbal baliknya. Konsep teologi estetikal ini dikaitkan dengan Robiah al-Adawiyah dengan konsepsi al-hubnya atau mahabbah, kecintaannya. Berkembangnya tasawuf sebagai jalan dan latihan untuk merealisir kesucian batin dalam perjalanan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menarik perhatian para pemikir muslim yang berlatar belakang teologi dan filsafat. Dari kelompok inilah tampil sejumlah sufi dan filosofi dan filsuf dan sufis, dan konsep dari tasawuf mereka disebut dengan tasawuf filsafati, yang artinya tasawuf yang kaya dengan pemikiran filsafatnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kesimpulan dari kelompok kami, tasawuf merupakan jalan atau ilmu untuk menyucikan diri, menjadikan akhlak, serta mendidik memperoleh kenikmatan yang abadi. Dan tasawuf merupakan gerakan zuhud, menjauhi hal-hal dunia, dan perkembangannya melahirkan mistisme Islam.